Kita pelajari lagi tentang aljabar ya. Kali ini agak naik tingkatan permasalahannya. Aljabar kemarin adalah sesuatu yang belum kita ketahui nilainya. Cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol-simbol ya. Simbolnya itu bisa berupa huruf ya. Hurufnya apa? Biasanya X ya, atau Y, atau alfa, atau N, atau M, dan lain-lain ya. Ini yang biasanya kita temui di aljabar, huruf-huruf gitu ya. Nah, sekarang kita di aljabar itu ada yang namanya persamaan dan pertidaksamaan ya. Pak Arif punya ilustrasi. Kalau persamaan itu berarti ada tanda sama dengan di situ ya. Contoh 2x sama dengan 10. Jadi berapakah nilai x-nya? Ya, berarti x-nya adalah berapa kalau dikalikan 2 nilainya 10? 5. Pak Arif punya lagi persamaan. 3 dikurangi x sama dengan 1. 3 dikurangi x sama dengan 1. Berapakah nilai x-nya? Ya 2 gitu ya. Nah, 2 ini dari mana? 5 dari mana? Perhatikan, kita punya aturan baku di aljabar ya. Kalau persamaan ya, kalau nanti plus pindah ruas jadi min, min pindah ruas jadi plus, perkalian pindah ruas jadi pembagian, pembagian pindah ruas jadi perkalian. Nah, ini aturan bakunya ya. Pak Arif ulangi lagi untuk persamaan ya, masih di persamaan. Kita punya 2x ditambah 1 sama dengan 7. Berapakah nilai x-nya? Oke, kita tulis sama dengannya lurus di sini. Satunya positif ya. Kalau pindah ke kanan seperti aturan di sini, kalau positif pindah itu jadinya lawannya negatif gitu ya. Jadi 7 dikurangi 1. Nah, 2x-nya kan tidak pindah ya. Jadi tetap ditulis lagi 2x di sini. Kita tulis lagi sama dengan di bawah. 7 dikurangi 1, 6. Di sini adalah 2x. 2x itu artinya 2 kali x. 2x, 2 kali x. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Ya, berarti x-nya adalah 6 bagi 2. Kok jadi per? Ingat, per itu adalah bagi. Ya, per adalah bagi ya. X-nya 6 per 2. Berapakah nilai X-nya? 3. Kita cek ya. Kita tadi punya 2x plus 1 sama dengan 7. X-nya ketemu berapa? 3. Kita cek ruas kiri. Ruas kiri itu yang di sebelah kirinya sama dengan yang ini ya. Kalau yang 7 ini ruas kanan ya. Sebelah kanannya sama dengan. Kita cek ruas kiri, x-nya 3. Berarti 2 dikalikan 3 ditambah 1. Berapa nilainya? 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Ternyata nilainya sudah sesuai atau sudah benar. Kembali lagi untuk persamaan. Kalau plus pindah ruas jadi min, min pindah ruas jadi plus, dan seterusnya. Kalau persamaan nanti kita perolehnya adalah titik atau nilai gitu ya. X-nya 5, X-nya 2, X-nya 3 gitu ya di sini tadi. Nah, kalau pertidaksamaan yang kita peroleh apa? Nah, sekarang Pak Arif punya contoh lagi nomor 4. Pak Arif punya 2n lebih dari sama dengan 8. Berapakah nilai n yang memenuhi 2n lebih dari sama dengan 8? Kalau pertidaksamaan itu simbolnya adalah ini ya, lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Ini simbol-simbol untuk pertidaksamaan. Ya, 2n lebih dari 8. Aturannya masih sama dengan yang ini ya. Yang di sini, pindah ruas ini tadi ya. Nah, ini berlaku untuk persamaan dan pertidaksamaan ya.
2n lebih dari 8. 2n kan artinya 2 kali n, berarti n-nya adalah 8/2. 2 kali pindah ruas jadi dibagi ya. Oke, n-nya ketemunya adalah 4. Maksudnya apa? N lebih dari 4. Semua n yang memenuhi garis bilangan, kalau di sini Pak Arif punya 0, 1, 2, 3, 4, di kiri ada -1, ada -2. Lebih dari sama dengan 4 berarti di sini ya, karena ada sama dengannya, dibunderi bulat gitu ya, nggak bolong gitu ya. Lebih dari 4 berarti arahnya kemana? Ke kanan ya. Lebih dari 4 ini ya, ya 5, ya 6, 4-nya juga ikut karena ikut di situ ya. Sekarang kita cek 2n lebih dari 4. Tadi kan himpunan penyelesaiannya apa? Semua x, semua n ya, sedemikian hingga n-nya lebih dari 4 ya. N-nya lebih dari 4. Berapa itu ya? Bisa 4,5, bisa 5 gitu ya. Kita masukkan dulu 4. Lebih dari 4, n-nya elemen real ya. Pecahan juga termasuk di situ ya, tidak harus bulat. Oke, katakan kita punya 2n lebih dari 8. n-nya kita masukkan berapa? 5. Maka akan kita peroleh 2 kali 5 nilainya berapa? 10. 10 lebih dari 8 dong. Lebih dari 8 ya, 10 itu. Ya, bernilai benar. Nah, kalau n-nya kita cek -2, maka kita peroleh 2 kali -2. Berapa nilainya? -4. -4 lebih dari 8, benar apa tidak? Salah ya toh, karena kita peroleh tadi n-nya lebih dari 4 ya. Itu ilustrasinya ya. Kalau lebih dari sama dengan, nah kalau tidak ada sama dengannya berarti bolong. Contoh lagi ya, kita punya contoh kelima, 3n min 1 kurang dari 7. Berapakah nilai n gitu ya. Berarti kita peroleh 3n kurang dari -1 pindah ruas jadi plus ya. 3n lebih kurang dari 8 ya. Berarti n-nya kurang dari 8/3. 8/3 itu berapa sih? 2, sisa 2/3 ya toh. 2 kali 3 6 tambah 2 8 gitu ya. 8/3. Nah, garis bilangannya gimana kalau pecahan gitu, Pak? Ya, sama. Berarti di sini ada 0, -1, -2, 1, 2, 3. 2/3 itu adalah, nah, satu bagian dibagi 3 kan gitu ya. Kurang lebih di sini. Lihat, ini arahnya adalah kurang dari. Kalau kurang dari berarti ada di kiri ya. Berarti ada di kiri. Nah, karena tidak ada sama dengannya berarti bolong. Atau 2/3-nya tidak ikut gitu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah n sedemikian hingga n-nya kurang dari 2/3. N elemen real. Gitu. 2/3-nya tidak ikut di sini ya. Nah, ya. Seperti ini. Semoga membantu ya.